Malam di Karawang sangatlah pekat. Udara dingin merayap menyelinap lewat sela-sela jendela penginapan tua yang tampak sepi dari luar. Satria, seorang pemuda dari Cirebon, terpaksa menginap karena jalan pulang ke rumahnya tertutup akibat longsor. Ia memilih penginapan murah yang direkomendasikan oleh warga, meskipun dari awal ia sudah merasakan sesuatu yang janggal. Lorong-lorong penginapan itu lengang, bau kayu tua dan lembab menusuk hidung. Saat resepsionis menyerahkan kunci kamar nomor 03, ia sempat berbisik lirih. Kalau malam dengar suara tok, tok, tok di pintu, jangan dibuka. Satria hanya tersenyum, berpikir itu hanya upaya menakut-nakuti seperti cerita mistis biasa. Pukul 2 dini hari, Satria terbangun bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara tok, tok, tok mengetuk pelan pintu kamarnya. Ia diam, tidak menjawab, hanya memusatkan pendengarannya. Suara itu pelan namun berulang, seolah-olah sabar menunggu seseorang membukakan pintu. Satria adalah anak indigo. Kemampuan indera keenamnya sudah ia asah sejak kecil. Ia menutup mata, memperkuat niatnya dan membuka penglihatannya ke alam lain. Seketika hawa dingin menusuk dan siluet hitam tinggi dengan kuku panjang berdiri membelakangi pintunya. Matanya menyala samar seperti bara api yang hampir padam. Itulah Jurik Tek-Tek. Satria tahu makhluk itu bukan sekedar hantu. Ia adalah penunggu tempat ini. Dulu katanya pernah ada seorang tamu yang hilang misterius dari kamar ini setelah mendengar ketukan yang sama. Tapi apa sebenarnya motifnya? Dengan rasa penasaran, Satria mengambil botol kecil berisi minyak sereh dan kain kafan bekas yang selalu ia bawa, peninggalan dari kakeknya yang seorang spiritualis. Ia buka pintu perlahan dan seketika sosok Jurik itu menoleh. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bentuk cekung kosong di tempat mata dan mulut, dan kuku-kukunya berlumur tanah dan darah. Satria tidak mundur, ia menatap makhluk itu dengan tajam, kemudian berkata, "Siapa kamu sebenarnya?" Jurik itu tidak menjawab, tapi dalam pandangan batinnya Satria melihat kilasan masa lalu. Seorang perempuan tua penjaga penginapan dibunuh oleh tamu yang berniat merampok. Arwahnya berubah wujud jadi penunggu, bukan untuk menakut-nakuti tapi memperingatkan. Ia mengetuk pintu setiap malam jika ada tamu yang berniat jahat. Korbannya bukan orang biasa, melainkan mereka yang membawa niat buruk. Satria paham sekarang, Jurik itu bukan hantu jahat, ia penjaga. Dan malam ini bukan dirinya yang jadi target. Tiba-tiba suara pintu kamar sebelah terbuka, seorang pria dengan raut mencurigakan keluar, membawa tas besar yang dari jauh tercium bau darah. Jurik Tek-Tek berpaling padanya dan dalam sekejap menghilang bersama pria itu ke dalam kegelapan lorong. Esok paginya penginapan geger, polisi datang. Kamar di sebelah ditemukan kosong, namun di dalamnya ada koper berisi benda mencurigakan. Tidak ada pria itu, hanya bercak darah di lantai. Satria mengemas barangnya dan sebelum pulang ia menatap lorong panjang itu untuk terakhir kali. "Terima kasih penjaga," bisiknya. Dan sejak malam itu Surya tahu Jurik Tek-Tek bukan hantu yang patut ditakuti, tapi dihormati. Karena tidak semua yang mengetuk pintu di malam hari itu berniat buruk.